Our topic for today is about modal verb. So what is modal verb actually? Ada yang tahu modal verb itu apa saja? Gak ada yang tahu. Aduh. Modal verb kalau dalam bahasa Indonesia artinya sebenarnya hanya kata bantu. Ya, hanya kata bantu aja. Modal verbs are used to talk about the ability. Jadi biasanya kata kerja model ini fungsinya digunakan untuk kemampuan, possibility, kemungkinan, obligation, kewajiban, prohibition, larangan, or to make request or over, atau permintaan atau penawaran. Apa saja sih biar pada tahu modal verb itu ini loh. Can, could, may, might, must, mustn't, will, would, shall, should, ought to. Nah, ini contohnya. Oh, itu Bu yang namanya model. Baru tahu. Jadi itu semua itu namanya model. Tuh. Peraturannya ini yang penting karena akan keluar di ujian UTS besok. Peraturan yang pertama adalah they are followed by a verb in the base form. Jadi setelah model itu wajib diikuti bentuk ke satu. Tidak boleh ditambahin ing atau ed, tidak boleh. Contoh, yang dicetak merah ini adalah model. I can run. Run-nya kan verb. Verb-nya bentuk ke satu. Nggak boleh I can running, you will swimming, nggak boleh. You will swim. Itu. Ya. Jadi harus setelah model pakai verb 1 atau base form, dasar, kata dasar. Peraturan yang kedua, they are the same for all the pronouns. Mereka fungsinya sama apapun subjeknya. Masih ingat I, you, they, we, he, she, it, Bulia, Bulia, Enani. Nah, itu semua intinya tidak mempengaruhi model. Jadi apapun subjeknya tetap aja pakai yang bisa semua dipakai. Misalnya she can fly, dia bisa terbang. Tuh. Kemudian they can wash the car, boleh. Jadi bebas aja. Kemudian yang ketiga, they don't need auxiliary. They take direct, negative, and question form. Mereka nggak butuh auxiliary. Auxiliary itu apa saja? Dicatat sendiri-sendiri. Auxiliary itu to be, am, is, are, was, were. Itu auxiliary. Lalu do, does, did itu juga auxiliary. Ya, jadi di model nggak butuh itu semua. Nggak boleh dicampur. Karena mereka langsung. Contoh, kalau di negatif yang kalimat sebelum-sebelumnya kan yang ditambahin not kan do not, does not, am not, is not, gitu kan. Nah, kalau di sini yang ditambahin not langsung model. Can bisa, cannot tidak bisa. Will akan, will not tidak akan. Jadi langsung ditambahin not-nya di situ. Gitu. Kemudian kalau dalam kalimat tanya, nggak usah do you, are you, enggak. Model taruh depan, itu sudah berarti kalimat tanya. Dalam bahasa Indonesia, dia tinggal nambahi kah. Can you, bisakah kamu, will you, akankah, must you, pastikah. Jadi tinggal nambahi kah aja sudah jadi pertanyaan. Ya, jadi kalau pertanyaannya can you, jawabannya yes I can atau no I cannot, gitu aja. Jadi nggak perlu ada do, does, am, is, are, apa itu nggak usah. Pokoknya nggak perlu ada auxiliary. Kemudian peraturan rules yang keempat. Peraturan yang keempat. They never combine with another model verb. Tidak boleh menggabungkan dua model bersamaan dalam satu kalimat. Ini yang paling penting juga di TOEFL sering keluar gini. Jadi you cannot master it. Lah kan ada dua, ada can, ada must sama-sama model. Nggak boleh. Harus pilih salah satu aja. Nanti berantem. Pokoknya dalam satu kalimat nggak boleh ada dua model. Itu ya, ingat-ingat. Peraturan pertama, setelah model harus verb ke satu, bentuk ke satu. Yang peraturan kedua, subjeknya apa saja nggak mempengaruhi. Yang ketiga, kalau yang ditambahin not, ya modelnya yang ditambahin not. Nggak perlu auxiliary. Tuh. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada
menggabungkan 2 atau lebih model dalam satu kalimat. Tuh. Lanjut. Yang pertama, model yang pertama. Can. Apa can dalam bahasa Indonesia? Dapat, bisa, mampu. Nah, itu semua artinya can. Jadi can itu lebih ke menunjukkan kemampuan seseorang. Jadi can bisa berarti bisa berarti dapat, mampu. Nah, itu. Kemudian penggunaan can ini ada banyak penggunaannya. Yang pertama, ability, kemampuan. I can play piano very well. Saya bisa bermain piano dengan sangat bagus. Berarti kan dia mampu, ya. Lalu can juga bisa dipakai untuk permission, izin. Can I go now? Ingat, kalau model ditaruh di depan tinggal nambah kah. Can I go now? Bolehkah saya pergi sekarang? Kalau kayak gini jawabannya yes, yes apa? Can I go Yes, I now? can. Oh, kok I lagi? Yes, you can go. Yes, you can. Kalau no? No. No, you cannot atau no, you can't. Gitu. Jangan ragu-ragu, tinggal nambahin not aja. Jadi nggak perlu do, does, nggak perlu itu semua. Can, ya cannot, gitu aja. Kemudian penggunaan yang ketiga, can bisa berarti possibility, kemungkinan. It can be a very good day tomorrow. Sepertinya besok kemungkinan akan cerah ya. Nah, itu bisa juga. Kemudian can juga bisa berarti offer, penawaran. I can help you with this homework. Aku bisa membantumu mengerjakan PR ini. Jadi menawarkan, offer itu penawaran. Kemudian yang terakhir, can bisa dipakai juga untuk request, permintaan. Can you please bring me that book? Bisakah kamu membawakan buku itu? Sure. Yes, I can. Atau no, I cannot. Tuh. Ya, itu tadi masih can. Berikutnya, ada could. Bacanya L-nya enggak usah dibaca. Could. Could. Ya. Can sama could artinya sama. Could, can, could sama. Yang bikin beda adalah could ini menyatakan kejadian masa lalu. Could juga berarti menyatakan lebih sopan. Jadi kalau kamu mau minta izin atau mau menunjukkan kemampuanmu di depan orang yang kamu hormati, lebih bagus pakai could. Kalau sama teman pakai can nggak masalah. Yuk kita bahas. Jadi could yang pertama, ability in the past, menyatakan kemampuan tapi waktunya sudah lampau, sudah lewat. I could play the piano well when I was 9. Aku bisa bermain piano ketika aku masih berumur 9 tahun. Berarti kan sudah lewat ya. Nah, jadi boleh pakai could. Kemudian, untuk minta izin yang sopan. Excuse me, could I come in? Permisi, bisakah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Tuh. Kemudian, untuk possibility, kemungkinan. A storm could come here tomorrow. Badainya kemungkinan akan datang besok. Bisa saja besok datang. Nah, jadi kalau menggunakan model ini, kalian mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya nggak usah bingung-bingung. Karena sebenarnya artinya hampir mirip-mirip semua. Gitu. Nggak usah terlalu yang, oh harus ini artinya apa. Enggak, bahasa Inggris nggak kayak gitu. Itu ya. Kemudian, polite over, penawaran yang sopan. No problem, I could give you a ride. Give you a ride. Bahasa Indonesianya apa ini? I could give you a ride. Nggak masalah, aku bisa Memberi tumpangan. pinter, memberimu tumpangan. Jadi give you a ride itu memberi tumpangan. Kemudian, polite request, permintaan sopan. Could you please read that book loudly? Bisakah kamu membaca buku itu dengan keras? Nah, ini. Jadi, diingat-ingat, can dan could artinya dalam bahasa Indonesia sama. Bisa, dapat, mampu. Hanya saja kalau could menyatakan kejadian masa lalu. Jadi, kebisaanmu di masa lalu. Dan juga bisa berarti lebih sopan.
Berikutnya, may. May ini artinya apa? Bolehkah? Oh, bukan di depan, may aja. May artinya boleh, mungkin, bisa. Loh, bisa tadi bukannya can, Bu. Jangan salah, makanya saya bilang mirip-mirip, sebenarnya masih bisa dipakai. May, boleh, mungkin, bisa, semoga, harap, bisa boleh pakai may. Jadi may ini mungkin atau bisa ya, apa boleh ya. Permission untuk izin. May I leave earlier? Yes, you may. No, you may not. Bolehkah saya pergi lebih awal? Tuh, untuk izin. Kemudian untuk possibility, untuk kemungkinan. Astronauts may discover life in other planets. Ini kalau may di sini artinya apa? Bahasa Indonesianya apa? Astronot titik-titik menemukan kehidupan di planet lain. May di sini artinya apa? Mungkin. Mungkin. Pinter. Ya, kalau may yang di atas ini kan bolehkah? Itu kan lebih ke mungkinkah atau bolehkah gitu kan. Tapi kalau yang di bawah ini bisa berarti mungkin. Good. Berikutnya, might. Seperti can dan could, may bentuk keduanya might. Jadi might ini bisa berarti lebih sopan dan juga menyatakan kejadian masa lalu. Tuh, may I take you home? Permisi, boleh nggak saya nganter kamu pulang? Itu lebih sopan daripada may. Kalau sama temen pakai may aja, it's okay. Tuh, ya. Kemudian, I might visit her tomorrow if the weather is nice. Kemungkinan. Saya mungkin akan mengunjungimu besok kalau cuacanya bagus. Tuh, jadi tadi can yang sopannya could, may yang sopannya might. Lanjut, must. Ada yang tahu apa itu must? Harus. Harus. Pasti. Jadi must bisa berarti obligation. Obligation itu kewajiban. You must do the homework. Kamu harus mengerjakan PR. Harus. Certainty, kepastian. He must be at the cinema now. He told me about that yesterday. Dia pasti sudah di bioskop sekarang. Dia kemarin sudah ngomong soalnya. Tuh. Ya, must artinya bisa harus, bisa pasti. Nah, tadi di kelas sebelumnya ada yang tanya, loh Bu, harus kalau kan sering dengar pakai has to, have to, had to. Nah, saya jelaskan. Harus dalam bahasa Inggris bisa menggunakan must, has to, have to, or had to. Bisa pakai salah satu dari keempat ini. Yang bikin beda adalah kalau must, I must go now. Ya saya pergi, saya harus pergi. Berarti benar-benar harus pergi. Tapi kalau I have to go now, nanti aja deh, tapi ini belum makan, makan dulu deh. Nah, jadi mana yang lebih wajib? Must apa has to, have to, had to? Must. Jadi kalau must yang lebih harus dilakukan. Tuh. Kalau has to, have to, had to, ya masih deh bisa nanti di postpone juga, di cancel dulu, jadi masih bisa. Tuh. Berikutnya, mustn't atau must not. Mustn't ini digunakan untuk prohibition. Jadi kalau bentuk positifnya must, bentuk negatifnya mustn't. Prohibition untuk larangan. You mustn't be here, it's dangerous. Kamu tidak boleh di sini, bahaya. Kamu pasti nggak di sini karena bahaya. Tuh. Kemudian will. Will apa artinya? Akan. Akan. Will digunakan untuk prediction, prediksi. I predict that it will rain tonight. Saya perkirakan bahwa malam ini akan hujan. Nah, itu pakai will. Kemudian will juga bisa untuk promise. Biasanya ini untuk laki buaya ini. Don't worry, I will marry you. I will finish all the homeworks by Tuesday. Saya akan menyelesaikan PR-nya Selasa depan. Tenang aja sayang, aku akan menikahimu. Nah, itu pakai will itu biasanya untuk promise-promise itu. Kemudian, spontaneous decision. Keputusan spontan. Contoh, I will lend you some money. Aduh, lagi gak bawa dompet nih. Don't worry, I will lend you some money. Gak usah khawatir, akan kupinjami uang. Nah, kan spontan aja. Gak punya rencana bakalan nanti ngutangin temennya, ya kan? Kemudian,
Will juga berarti request or demand. Jadi permintaan atau tuntutan. Will you please give me that book? Akankah, will depan tinggal nambahkan. Akankah kamu memberikanku buku itu? Will you? Oh yes, I will, atau no, I will not. Would. Would ini sama dengan will. Dia sama fungsinya kayak can, could, might, may, might, will, would. Would, bacanya would, L-nya nggak usah dibaca. Digunakan untuk bentuk pas dan juga sopan. My dad said to me last week that he would give me some toys on my birthday. Ayahku minggu kemarin berkata bahwa dia akan memberikanku mainan di hari ulang tahun. Bilangnya sudah minggu lalu. Tapi memang belum kejadian. Jadi pakainya would, bukan will. Kemudian, would you mind opening the door, please? Lah, akankah kamu membukakan pintu ini? Bisa juga. Nggak usah terlalu diartikan yang akankah, tapi bisa juga, apakah kamu bersedia membuka pintu? Bisa juga. Kemudian, shall. Akan, dalam bahasa Inggris, artinya ada 3. Will, would, shall. Jadi shall ini juga artinya akan. Cuman bedanya kalau will, would digunakan untuk semua subjek. I will, Novita, Sari, would, they, will, semuanya boleh pakai ini. Tapi kalau shall, subjek yang boleh pakai shall hanya I dan we. I shall go now. We shall leave this house. Nah, jadi yang boleh pakai shall hanya I dan we. Sekarang, shall. Sama seperti will dan would tadi. Shall digunakan untuk prediction, prediksi. This time tomorrow, I shall be in Bali. Saat ini besok, jam sekarang, tapi besok, aku akan berada di Bali. Lalu kemudian untuk offer, penawaran atau saran, shall we go now? Akankah kita pergi sekarang? Pergi sekarang yuk. Nah, itu pakai shall we aja. Meskipun nggak ada yuk dalam bahasa Inggris, artinya yuk apa nggak usah. Shall we go now? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, pergi yuk. Nah, sama aja kayak gitu. Berikutnya, should. Bacanya should. L-nya nggak usah dibaca lagi-lagi. Should ini lebih ke arah memberikan saran, advice or suggestion. Ya, diingat-ingat. Jadi should artinya dalam bahasa Indonesia seharusnya, sebaiknya, semestinya, sepatutnya. Gitu. Jadi pokoknya yang saran-saran deh, ngasih saran seharusnya, sebaiknya, semestinya, sepatutnya lah, itu pakai should. Should, penggunaan ketika dalam memberikan saran, you should see the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Loh Bu, dokter kan pergi, harusnya kan pakai go. Enggak, ini yang perbedaan different culture, budaya yang berbeda. Kalau di Indonesia kan lagi sakit nih, ya udah pergi aja ke dokter. Pergi kan bahasa Inggrisnya go ya. Tapi kalau di sana, mereka kalau mau pergi ke dokter itu bukan pakai go, tapi pakai see. Dokternya itu dilihat. Kata-katanya you should see the doctor. Gitu, bukan you should go. Jadi kalau disuruh mengartikan, artikan dalam bahasa Inggris, kamu pergi ke dokter, bukan I go to doctor, bukan I see the doctor. Itu beda budaya. Kemudian should digunakan untuk prediction or expectation, harapan. The homework should be done before September. PR-nya seharusnya sudah selesai sebelum September. Tuh. Polite suggestion. Should I call her to say goodbye? Nah, ini kalau diartikan secara benar, sebenarnya kah, seharusnya kah, gitu kan? Nah, tapi nggak usah terlalu dibikin pusing. Apakah seharusnya aku memanggilnya untuk berpamitan? Nah, bisa jadi apakah di sini. Berikutnya, ought to. Ought to ini fungsinya sama dengan should. Seharusnya, semestinya, sebaiknya, tuh. Jadi sama. Ought to ini untuk kewajiban. Jadi obligation. You ought to say goodbye to your mom when you leave. Kamu semestinya atau sepatutnya, seharusnya pamitan ke ibumu sebelum pergi. Tuh. Kemudian ought to juga bisa untuk saran, sama dengan should tadi. You ought to sleep early. You look very tired.
kamu seharusnya tidur lebih awal, kamu kelihatan lelah. Nah, tadi penggunaan waktu. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini terkait model verb. Kalau nggak ada, kita kerjakan ini. Kelihatan nggak? Di zoom aja. It's too small. Too small. Just zoom in. Okay. Kalau yang pakai laptop, zoom in-nya gimana ya? Kalau yang pakai handphone katanya bisa di zoom in. Few options. Oke. I don't know how. Oke, siapa yang bisa? Yuk, number 1. Sebenarnya in doing the model verb like this, sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti benar-benar benar. Jadi beberapa optional, beberapa kemungkinan dari model verb yang bisa dipakai di setiap kalimat itu mungkin terjadi. Tuh, yuk coba nomor 1. Siapa yang bisa? May I borrow your rubber, please? May I borrow your rubber, please? And then? Yes, of course you may. Yes, of course you may. Kalau kalimat tanya, model di depan dan model di jawaban harus sama. Jangan may I borrow belakangnya yes you can. Nah, nggak cocok. Ya, jadi harus sama. Ini bisa nggak kalau misalnya saya pakai can I borrow your rubber please? Boleh. Tapi kalau menyatakan may itu cara meminjamnya dinyatakan lebih sopan daripada can. Tuh. Jadi dalam hal permintaan bukan kemampuan ya. Kalau can itu memang artinya boleh bisa, tapi lebih ke arah kemampuan. Tapi kalau may itu kan semacam izin. May I borrow your rubber, please? Yes, of course you may. Good. Number 2. Siapa yang bisa? My friend is getting married today. She feel very nervous. Temanku menikah hari ini. Dia She might feel very merasa nervous. gugup. What? She might feel very nervous. She might feel boleh. She must feel boleh. Good. Number 3. Next year, I think you to translate any report into your own language. Next year. Next year, I think you can talk now. Next year, I think you should. Jadi Hai. ini semacam giving suggestion, ngasih saran. Next year, I think you should translate. Good. Number 4, don't touch wire because it might be dangerous. It might be dangerous. Good. What is wire? Couple. Good. Number 5. I swim quite well when I was 5. Ayo hati-hati. Ini menyatakan kemampuan tapi sudah lewat. I could swim quite well when I was 5 years old. Miss, why the screen is moving? Oh, really? Yeah. Novita enggak? Novita bilangnya enggak. Oh, okay. Oh, Bu Lia juga enggak ya? No. No. All right. Okay. Number 6. Sonia practice so much if she wants to take part in the marathon. Must. Kalau mas kan pasti. Should. Should, ya. Giving suggestion ya. Sonia should practice. Number 7. You cook this vegetable because they have already cooked. Kamu memasak sayuran itu karena sayuran itu sudah matang. You mustn't. Mustn't. Bentuk negatif. You must not or mustn't. Number 9. That diamond bracelet is very elegant. No, the girl. Okay, number 8. The girl, blah, 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 go to the studio for an audition.
Boleh, beberapa jawaban bisa benar. Would, should, Should. Would boleh, should boleh. Kalau would biasanya ada keterangan waktunya biasanya. Tapi sebenarnya juga bisa. Would, should, must, boleh. Number 9. Gelang berlian itu sangat elegan. Tapi titik harganya it might have cost a fortune. must or might. Pasti harganya mahal. Ya, karena sudah kepastian ya, certainty itu. Jadi bisa pakai must, bisa pakai might. Number 10. If you are interested in human life, you study biology. Must, Must. Must boleh, ada lagi? should, Should. Ya, kalau kamu tertarik sama kehidupan manusia, kamu seharusnya atau sebaiknya belajar biologi. Number 11. He's applying for a job at the university. He get it. Get it di He sini will. bisa berarti mendapatkannya He will. atau lulus ya. He will. he will get He it. will get it. Pinter. Number 12. That house was really important in her life, so she blah 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 Mustn't. sell it. Rumahnya sangat penting bagi hidup dia, jadi dia Mustn't. menjualnya. Mustn't. Mustn't, or cannot, or will not. Number 13. I'm not sure, but perhaps Roberto blah 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 leave for Australia soon. Might leave for Australia soon. Might leave for Australia soon. Atau bisa juga pakai will, karena kan masih segera ya, ada keterangan waktunya di situ segera, berarti kan belum. Jadi boleh might, boleh must, boleh will. Tuh. Kalau Roberto ini orangnya lebih terhormat, ya would. Number 14, you blah 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 have shouted at Thomas yesterday. He's very sorry. Kamu berteriak kepada Thomas kemarin. Dia sungguh menyesal. Shouldn't. Shouldn't. Kamu nggak seharusnya berteriak karena dia sudah menyesal. Oke, 15. Look, it has stopped raining. Lihat, hujannya sudah berhenti. We go for a walk. Kita We shall. jalan-jalan. We shall. We shall. We shall. We shall boleh. We should. can, ya, we can juga boleh. We can go for a walk. Number 16. The old woman, blah blah blah, fall on the street and break a leg. Wanita tua, blah blah blah, jatuh di jalan dan kakinya patah. She, blah blah, carry a stick, membawa tongkat. Wanita tua, bla bla bla, jatuh di jalan dan She kakinya might patah. fall on the street and break a leg. She will carry a stick. What is the first blank? Might. Might atau may juga boleh, must juga boleh. Dia mungkin terjatuh di jalan dan kemudian kakinya patah. She can carry a stick. She will carry a stick. Kalau can berarti kan bisa. Ini kemungkinan dari ceritanya kayaknya dia ngelihat si perempuan ini sudah bawa. She Should. Bukan. She must. Oh, she must. Okay. She must carry a stick. Number 17. Novita ngantuk. 17. Sheila didn't go to work yesterday. Sheila nggak pergi kerja kemarin. She be ill in bed. She must Dia- be ill in bed. must be. She must. Dia Must, sakit. might. Dia sakit. Pasti dia sakit. Boleh. She may be boleh. She must be boleh. Jadi bisa may, bisa must. Number 18. Last Christmas party was fabulous.
You bla 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 have come You with me. should have come with me. Iya. Natal tahun kemarin sungguh luar biasa. Kamu seharusnya datang sama saya. You kan saran. You should have come with me. Number 19. I've lost my keys. Jadi I apostrophe I itu dari kata I have ya. I've lost. Bacanya I've lost. Boleh dibaca I have lost, boleh terserah. I've lost my keys. I might have dropped. I might. Ya, aku mungkin menjatuhkannya ketika aku shopping. I might have dropped them. Them di sini siapa? Kunci. Kunci. Case. Pinter. Number 20. It's prohibited to go into that building. Dilarang masuk ke gedung itu. You bla 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 going. You shouldn't, might, You mustn't. shouldn't boleh. Mustn't boleh. Ada lagi? Can't. Can't boleh. Tuh. Jadi kamu nggak bisa masuk ke dalam. Oke? Ada pertanyaan terkait model verb ini? No? Oke deh, sekarang let's go to the chat box. Please write a sentence, 3 sentences, by using model can. Can. Yuk, tulis. Boleh kalimat tanya, boleh kalimat negatif, boleh, terserah. Okay, can I go to your house, please? Can you speak English? Can you help me? Can you give me water, please? Sudah? Hanya 4? Ya? Okay, now next model. Might. Boleh kalimat positif, negatif, kalimat tanya, it's up to you. Nggak harus you ya. Ini dari tadi can you, can you, can you. Boleh pakai nama orang, boleh pakai kucing, boleh pakai nama benda, terserah. I might have lost my money. Good. Good, Novita. Udah, nggak ada lagi. I might not attend iftar together. Boleh. Yuk, berikutnya. Kalimat negatif. Shouldn't.
salah. Sorry. Sorry. I looking. At midnight. At midnight. Yuk, yang lain. Bagus, Novita. Don't be rude. It's not good. You shouldn't drink ice cream. Oh, takut batuk ya? Ya, bagus-bagus, Nani. Yuk, sudah? Nggak ada lagi? Now, for the last. I should not drink ice water. Ice water, air dingin. Cold water. Oh, no. Pakai cold. Should-nya kurang ku. SHOULD. I shouldn't drink the cold water. It's lebih bagus. Yuk, berikutnya. Shall. Terakhir. Yuk, shall. Ingat, nggak semua subjek kedinginan. Jadi nggak semua subjek pakai shall. Hanya I dan we. Shall we go now? Yes, after this. Yes, we. Shall we dance? Oh, sure. Shall we go to the zoo now? Oke. Penggunaan shall, will, would ini nggak harus pakai kata keterangan waktu now ya, bisa juga next week, pokoknya yang masih akan datang. Sudah? Nggak ada lagi? Shall I sweep the room, please? Ini konsepnya siapa? Kamu minta tolong ke dirimu sendiri. Saya sendiri. Pakai tolong ke dirinya sendiri. Ayo. Shall we sweep the room, please? Lah, baru itu ada orang yang kamu ajak atau mintain tolong. Kalau shall I sweep, apakah saya akan menyapu lantai, please? Gimana ini konsepnya bahasa Indonesianya? I shall never forget the help you gave me. Aku tidak akan melupakanmu. Asik. Nani, bagus. Okay, guys, it's a wrap. Let's take a picture. 1, 2, cheers. Okay, that's all for today. See you not next week. See you next month. Yeah, see you next month. Bye.